Buat kamu yang klik video ini, berarti kamu sedang ada masalah. Yes, di sini ada sebuah template digital yang saya buat berupa buku keuangan keluarga digital. Pernah nggak kamu merasakan bahwa setiap kali gajian atau setiap kali mempunyai penghasilan, kemudian di akhir bulan bahkan di pertengahan bulan, itu uangnya sudah tidak tahu lari kemana, sehingga tiba-tiba nilainya menjadi 0 atau bahkan sampai minus. Yes, di sini saya akan memberikan sebuah template yang bisa membantu kamu dalam men-tracking keuangan keluarga kamu. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Oke. Di sini sudah ada sebuah dashboard terkait dengan buku keuangan keluarga digital. Dari dashboard ini kita bisa melihat beberapa informasi yang bisa dikatakan krusial dalam keuangan keluarga. Baik yang belum keluarga ataupun yang sudah keluarga, ini bisa menjadi alat bantu dalam men-tracking keuangan kita, mulai dari pendapatan, kemudian pengeluarannya, kemudian tabungan, ataupun bahkan mencapai hutang. Di bagian pojok kiri kanan atas, pojok kiri atas, ini ada beberapa informasi ya teman-teman. Yang pertama ada saldo. Saldo ini berupa uang yang kita miliki saat ini. Kemudian ada total pendapatan, di mana total pendapatan ini adalah semua total pendapatan yang diikutkan dari awal hingga akhir. Begitu juga dengan total pengeluaran, dari awal hingga akhir pengeluaran seperti apa. Sehingga dari ini kita bisa mengetahui sebenarnya kita memiliki potensial total penghasilan kita itu berapa. Begitu juga sebaliknya, sebenarnya apa saja yang perlu kita evaluasi dari total pengeluaran kita selama ini. Kemudian yang keempat, kita bisa melihat dari tabungan yang sudah kita miliki. Perlu diketahui bahwa sebuah keuangan kita perlu memiliki backup keuangan secara jelas sehingga memiliki rasa aman dalam kehidupan. Dan yang kelima yaitu terkait hutang. Memang ini tidak semua orang memiliki hutang, akan tetapi saya bisa memfasilitasi ini terkait dengan hutang, di mana terkadang orang ingin melunasi hutangnya sehingga perlu membagi uangnya dari poin-poin tertentu. Kemudian di bagian bawahnya terdapat dari beberapa resume terkait dengan pendapatan sekaligus pengeluaran. Dan perlu dicatat bahwa ini ada beberapa pendapatan ya, dari pendapatan utama, pendapatan sampingan, investasi, ataupun pendapat lain. Kemudian di bagian pengeluaran ada beberapa pengeluaran yang saya kategorikan berdasarkan kehidupan saya. Jadi ini bisa dirubah berdasarkan kategori teman-teman sekalian. Yang pertama ada kebutuhan pokok, yang kedua ada utility, yang ketiga kesehatan dan asuransi, yang keempat pendidikan, yang kelima hiburan, yang terakhir adalah pajak. Jadi dari pengeluaran ini nanti bisa dikategorikan berdasarkan kebutuhan teman-teman. Tenang, jangan khawatir. Di sini saya sudah menyediakan sebuah template beserta dengan petunjuknya. Di kolom petunjuk ini saya sudah menjelaskan beberapa bagian-bagian yang perlu diisi dan bagian-bagian mana yang sudah ada rumusnya, sehingga langsung otomatis memberikan informasi yang dibutuhkan. Balik lagi ke dashboard, di bagian tengah ini atas ada beberapa grafik. Yang pertama terkait dengan pendapatan, yang kedua terkait dengan pengeluaran, yang ketiga terkait dengan selisih bulanan. Jadi teman-teman bisa memilih bulan yang diinginkan. Di sini ada bulan Januari, Februari hingga Desember untuk mengetahui sebenarnya di setiap bulan yang terjadi ini kita memiliki pendapatan berapa, kemudian pengeluarannya berapa, sehingga kita bisa mengetahui dari bulan tersebut kita mengalami plus secara keuangan atau sebenarnya itu kita bocor secara dari pengeluarannya. Semisal saya beri contoh di bulan Juni ini, secara pendapatannya 4 juta, kemudian pengeluarannya sebesar 7,9 juta, sehingga di bulan Juni ini terdapat minus 3,9 juta. Jadi dari sini kita bisa memberikan informasi, bisa saja bulan ini kita plus, tapi bulan kemarin kita minus, sehingga kita bisa mengevaluasi apa yang bisa membuat keuangan kita itu minus, bagian pengeluaran mana yang perlu kita perbaiki. Di bawahnya ada sebuah grafik ya, secara pendapatan ataupun pengeluaran yang saya buat berdasarkan bulan ke bulan, sehingga grafiknya akan membentuk berdasarkan inputan dari teman-teman ataupun dari transaksi ataupun dari pendapatan dan pengeluaran teman-teman, sehingga kita bisa memantau bagaimana dalam satu tahun itu keuangan kita seperti apa.
Sehingga ini sangat menjadi informatif yang bisa menjadikan referensi teman-teman dalam mengevaluasi keuangan Anda. Nah, bagaimana cara pengikutannya? Saya sudah menyediakan sebuah produk digital. Untuk linknya saya akan berikan di kolom deskripsi ya, sehingga teman-teman cukup mengklik saja, sehingga format yang sudah ada ini nanti tinggal siap digunakan sama teman-teman ya. Oke, ada beberapa poin yang harus diisi di bagian dashboard ini. Yang pertama terkait dengan pendapatan tentunya, yang kedua terkait dengan pengeluaran, dan yang ketiga terkait dengan hutang. Untuk di bagian pendapatan, saya buat berdasarkan tabel, sehingga pada waktu ada data barang ataupun ada transaksi masuk terkait dengan pendapatannya, maka dia akan secara otomatis memberikan rumus yang sesuai dengan pada tabelnya. Jadi ada beberapa informasi, mulai dari tanggal, bulan, jenis pendapatan, rinciannya apa, dan nominalnya. Untuk jenis pendapatan saya bagi menjadi beberapa, dari pendapatan utama, pendapatan sampingan, investasi, hingga tarik tabungan. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan teman-teman ya. Kemudian di bagian kanan ini saya memberikan sebuah resume. Dari resume ini bisa diketahui dengan total pendapatan bulannya. Kemudian dari pendapatan itu, pendapatan utama berapa, pendapatan sampingan berapa, investasi, hingga pendapatan lainnya. Di situ saya juga memberikan informasi selisih pendapatan dari pendapatan hingga pengeluaran. Kemudian di kolom di sheet selanjutnya ada sheet pengeluaran. Sama halnya dengan pendapatan tadi, ini saya buat dengan berdasarkan tabel ya teman-teman. Untuk yang berwarna orange ini merupakan rumus, sehingga perlu diabaikan, cukup mengisikan bagian merah-merah saja. Mulai dari tanggal, jenis pengeluaran, rincian, dan nominal. Untuk jenis pengeluaran sudah saya sampaikan di awal tadi, bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Di sampingnya saya juga sudah memberikan referensi ya, ataupun resume dari bulan ke bulan itu total pengeluarannya berapa. Di bagian terakhir ada hutang, di mana hutang ini bisa menjadikan catatan hutang kita yang perlu kita lunasi. Saya berharap teman-teman tidak memiliki hutang sama sekali. Tetapi jika teman-teman memiliki hutang, ini akan menjadikan informasi penting di mana bagaimana cara mengelola keuangan agar hutang bisa terselesaikan dan keuangan keluarga tetap aman. Hutang saya buat berdasarkan tabel juga. Di bagian kolom B ataupun yang berwarna orange ini juga merupakan sebuah rumus, sehingga teman-teman hanya cukup menginformasikan atau menginputkan bagian-bagian seperti tanggal, jenis hutangnya, rincian, dan nominal. Untuk jenis hutang ini saya kategorikan beberapa, bisa lagi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mulai dari hutang bank, hutang KPR, hutang leasing, ataupun hutang personal yang kita pinjam dari teman ataupun keluarga ataupun dan lain sebagainya. Dari data ini nanti akan terrecord secara dashboard di bagian dashboard sini ya teman-teman ya, sehingga ini bisa diupdate secara real time. Semuanya akan otomatis terupdate di bagian buku keuangan, sehingga hanya perlu melakukan pengisian di bagian pendapatan dan pengeluaran serta hutang, maka dashboardnya akan terisi sesuai dengan informasi yang sudah terbentuk ini. Jadi saya harap ini bisa membantu terkait dengan keuangan teman-teman yang saat ini merasa bahwa keuangan selama ini kok tidak bertambah-tambah, bahkan ada yang minus, sehingga menjadikan sebuah data untuk evaluasi perkembangan keuangannya seperti apa di bulan berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya harap teman-teman bisa melakukan download linknya di deskripsi nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.